Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat semuanya, kita lanjutkan atau mulai petualangan hari ini ya, dengan mengambil tembakan Denny Indrayana lagi. Sepertinya Denny Indrayana terus kali ini dia lepaskan tembakannya melalui platform media sosial, Twitter, kemudian Facebook dan juga Instagram. Isinya soal gangguan kepada Nasdem lagi, dan dua menteri konon diincar. Satu diincar kasus narkoba, satunya lagi diincar kasus korupsi. Itu yang disampaikan Denny Indrayana ya. Benar atau tidak wallahu alam, tetapi sekali lagi informasi seperti ini jangan langsung cepat-cepat dibilang hoax. Ini kan namanya informasi yang diperoleh, dan informasi itu belum tentu benar, atau bisa jadi ada rencana tetapi karena diramaikan di publik jadi tidak jadi, kan begitu. Jadi anggap saja itu sebagai sebagian dari social control ya, prevention. Dan kalau memang tidak ada ya tidak perlu dipermasalahkan, karena justru dibantah. Ini kan sama saja dengan cywar. Apakah Denny yang betul? Apakah sebenarnya memang rencana itu ada atau tidak? Karena pemberi informasi belum tentu juga paham. Dia bisa saja mendapatkan informasi instan yang berantai, atau memang informasi dari tangan pertama dan Denny mendapatkannya dari tangan kedua. Kita hormati saja informasinya ya, jangan kemudian kita berpikir hal-hal yang membuat aneh-aneh lagi ya, mau melaporkan dan lain sebagainya, berita bohong dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita mengkritik pemerintahan, mengatakan ada plan A, plan B dan lain sebagainya, dan plan itu tidak jadi dilaksanakan karena sudah ramai di masyarakat, tetapi yang penyampai pesannya dikriminalisasi dengan Undang-Undang 1 1946, maka tidak akan ada lagi social control. Karena semua hal yang tidak terbukti jadi dianggap hoax, menyebarkan hoax. Padahal tidak terbuktinya bisa jadi karena ada prevention ya, ada sikap preventif dari masyarakat menghadapi hal tersebut. Coba kita bacakan apa yang dituliskan Denny Indrayana. Berbagai media mengutipnya, salah satunya adalah republika.co.id Jakarta. Coba kita bacakan ya. Mantan staf khusus Presiden era SBY Denny Indrayana kembali melontarkan kritik tajamnya ke pemerintah lewat kicauan di akun Twitternya. Denny menyebut cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024. Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah dua menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijeratkan dengan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi, ujarnya Sabtu. Menteri SYL ini diduga Syahrul Yassin Limpo ya, saya pun bilang diduga. Menteri SN diduga Siti Nurbaya. Menurut Denny, hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif. Agree, memilih dan memilah kasus termasuk dengan memukul lawan oposisi sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas diterapkan tidak adil akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa, katanya. Ia lantas mengutip hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan marah ketika seorang sahabat mengusulkan pengurangan hukuman kepada anak kepala suku Makhzumiyah. Rasulullah bersabda, penyebab binasa dan hancurnya suatu bangsa adalah karena hukum yang diterapkan secara diskriminatif. Untuk menegaskan bahwa hukum harus tegas kepada semua, Rasulullah berseru, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Denny berpendapat cawe-cawe Presiden Jokowi yang memperalat kasus hukum demi kepentingan melanggengkan kekuasaan untuk membubarkan koalisi lawan politik sambil menjegal pencalonan Anies Baswedan sangat berbahaya, dan sebagaimana diingatkan Rasulullah bisa mendorong Indonesia ke jurang kehancuran. Itu ya sobat RH sekalian. Dan kalau kita lihat memang ada tweetnya di Twitter, kemudian ada juga di Facebook dan ada juga di Instagram. Di Instagram kita buka.
Ini ada ya, jelas ya. Dia bikin breaking news. Rakernas Partai Nasdem gambarnya. Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah 2 menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijeratkan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi Denny Indrayana. Oke. Dan kemudian ada tambahannya kalau di Twitter seperti yang sudah dibacakan tadi ya. Hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus, memukul lawan oposisi sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas diterapkan tidak adil akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa. Luar biasa ya. Dan dalam suatu hadis Rasulullah sama seperti tadi ya. Dan ini ada di Instagram. Selain di Instagram, ada juga di Facebook. Ya, Denny memang kreatif kalau begini-begini ya. Oke. Kemudian ada juga di Twitter. Oke. Sayang sekali Twitter saya dikuasai orang lain ya. Jadi saya tidak bisa membukanya ya. Mudah-mudahan yang ngambil Twitter saya itu mau mengembalikannya atau membebaskan ya, agar saya bisa mengambilnya kembali. Padahal sudah hampir 500.000 Twitter saya. Oke, sobat semuanya, itu yang disampaikan Denny Indrayana. Belum tentu benar, tetapi kan bukan berarti ini pasti salah atau pasti keliru ya. Coba kita bacakan, karena gangguan-gangguan terhadap partai, baik langsung dan tidak langsung berpengaruh kepada pencalonan Anies Baswedan itu nyata. Nasdem diganggu, kemudian Demokrat diganggu. Kalau kita lihat misalnya interview Sudirman Said dengan Bambang Wijoyanto, jelas yang namanya AHY itu rayuannya tidak tanggung-tanggung, tidak hanya sebagai wakil presiden tapi sebagai calon presiden, itu rayuannya. Tetapi alhamdulillah komit terhadap koalisi perubahan, insya Allah begitu ya. Sekaligus mengingatkan apa yang dikatakan Mahfud MD. Kata Mahfud, ya jaga-jagalah secara internal biar tidak digembosi oleh diri sendiri ya. Jadi Mahfud pengen menyindir, apa iya mereka solid. Jadi kalau tidak berhasilnya Anies bukan karena diganggu dari luar, tapi ya dari dalam sendiri yang tidak solid. Nah maka karena itu dibuktikan. Oke. Kita bacakan komentar Sobat RH sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus RH Channel, berikan pencerahan bagi masyarakat. Keren cadas Bung Refli, harusnya bermuara kepada insan yang bertakwa. Kemudian keren Bung Denny Indrayana, rezim soak. Bung Denny sapa. Kena prank payah nih. Sudah kuduga maling payment gateway cuman sebar hoax, bukan bocoran MK tapi memang otaknya yang sudah bocor. Luar biasa Johan K ya. Pokoknya yang mengkritik pemerintah dikritik balik sama Johan K. Tapi saya klarifikasi ya, tidak benar kalau dia kemudian justru dia dikriminalisasi dalam kasus payment gateway tersebut. Jokowi presiden yang dikagumi rakyat. Oke. Dari Alam Kubro ya, Alam Kubur atau Alam Kubro. Terus bersuara Pak Denny, Jokowi presiden yang sabar, rezim salah haluan. Jokowi dikagumi dengan cawe-cawe tidak netralnya. Enyong asline wong Nahdien, Tegal Brebes dukunge Anies Mas Refli. Ini kayak Johan K ini kayaknya buzzer jangan-jangan. Nanti kita cerita tentang buzzer ya. Saya menemui mantan buzzer dan dia menceritakan bagaimana metode kerjanya, dan sekarang katanya sudah lebih canggih lagi. Dia menguasai 100 akun, kemudian 1000 akun yang diupayakan jangan sampai mati, dan ribuan akun lainnya yang untuk hit and run ya. Oke. Dari dulu saya memang gak mau milih Jokowi, dah kebayang dari dulu. Om Denny tambah ganteng. Loh, kok Om Denny yang tambah ganteng? Padahal yang muncul Om Refli kan. Kalau semua manusia menghendaki sesuatu yang tidak bakal terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Jadi ngapain pusing-pusing menginginkan sesuatu sampai mati-matian? Ya, tidak begitu juga. Manusia kan disuruh berusaha ya. Setelah kita berusaha baru diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bung RH nggak nonton Formula E. Oh, ada Formula E. Saya bukan penggemar balap mobil ya. Jadi waktu tahun lalu pun saya kebetulan ke Palembang tidak nonton juga. Bukan karena anti, tetapi
memang kebetulan tidak begitu suka ya. Saya lebih suka nge-YouTube ketimbang nonton Formula E, atau santai-santai duduk-duduk sambil makan-makan, ngopi-ngopi, itu bagi saya lebih menyenangkan ya. Saya pencinta bukan keriuhan tetapi keheningan. Pendamping Anies cocoknya Refli Harun atau Sugi Nur. Nah, ini antara memuji dan ngece. Alhamdulillah di kece ya, di ejek ya. Saya cerdas karena saya tidak mau sakit. Jelas Anies next presiden. Kapan people power akan terjadi? I don't know exactly. Kemudian Anies next presidenku sekeluarga tertipu oleh rezim ini dan lain sebagainya. Sahabat era sekalian, sekali lagi itu yang disampaikan oleh Denny Indrayana melalui platform media sosialnya, Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Dan kita harus pahami sebagai bagian dari hak warga negara untuk cawe-cawe. Nah, kalau ini cawe-cawe memang karena dia bukan lakon utama. Lakon utamanya adalah Presiden Jokowi, karena itu Presiden Jokowi tidak boleh cawe-cawe. Sebagai lakon utama, tugas Presiden adalah menciptakan lapangan permainan agar pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Itu ya, sobat era sekalian, mudah-mudahan segala sesuatunya berlangsung baik-baik saja. Dan Denny pun baik-baik saja, tidak diperlakukan seperti kriminal atau dikriminalisasi karena lontaran-lontaran kritisnya yang tentu menjadi wake up call bagi kita, terutama dalam rangka menjaga demokratisasi pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.